Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Brahmana dengan NIM 409. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah sebagai tugas AIK 3. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama itu Kiai Ahmad Dahlan menerjemahkan teks-teks Al-Quran ke dalam kegiatan praksi sosial, amaliyah, atau tindakan. Nah, inilah yang menjadi pembeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Eh, Kiai Ahmad Dahlan itu dia lebih menonjolkan aksi, bukan menonjolkan pemikiran. Tapi bukan berarti karena dia menonjolkan aksinya, dia tidak peduli tentang pemikiran keagamaan. Konsistensi di bidang gerakan sosial ini menjadi ciri khas dan kemudian menjadi dikenal istilah metode tafsir sosial dalam Muhammadiyah. Ketika baru pertama kali didirikan pada abad ke-20, Ahmad Dahlan ini mengajarkan tentang teologi Al-Ma'un, di mana teologi Al-Ma'un itu sendiri berarti tuntutan supaya umat Islam tidak hanya berhenti pada praktik-praktik ritual keagamaan saja dalam menjalankan syariat agamanya, tapi juga melakukan berbagai kegiatan amal sosial untuk masyarakat. Nah, teologi Al-Ma'un ini diterjemahkan ke dalam 3 pilar, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang ketiga pilar tersebut. Yang pertama itu adalah pelayanan pendidikan. Seperti disebutkan pada uraian terdahulu, doktrin Muhammadiyah adalah pencerahan dan doktrin amal soleh. Konsekuensi dari doktrin ini adalah Muhammadiyah mencurahkan segala kemampuannya untuk mendirikan sekolah-sekolah pendidikan mulai dari taman kanak-kanak atau pendidikan usia dini sampai ke perguruan tinggi. Besarnya apresiasi sejarah terhadap organisasi Muhammadiyah tidak bias dilepaskan dari peranan Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah keterbelakangan bangsa Indonesia dari segi pendidikan. Tentu saja masalah tersebut menjadi masalah yang serius, sekaligus menjadi salah satu masalah terbesar umat Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya pada 2015 tercatat bahwa Muhammadiyah ini mengelola lembaga pendidikan sebanyak kurang lebih 10.381 lembaga pendidikan. Di antaranya itu ada TK atau TPQ sebanyak 4.632. Selanjutnya ada SD SD atau MI sebanyak 2.604. Yang selanjutnya ada SMP atau MTS sebanyak 1.772. Yang selanjutnya ada SMA atau SMK atau Madrasah Alamiah sebanyak 1.143. Yang selanjutnya ada pondok pesantren sebanyak 67. Dan yang selanjutnya ada perguruan tinggi sebanyak 172 perguruan tinggi, salah satunya Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pilar yang kedua, yaitu pilar pelayanan kesehatan. Nah, pada tahun 1918 telah berdiri yaitu Penolong Kesengsaraan Umum atau PKU yang pada tahun 1921 menjadi bagian khusus dalam Muhammadiyah. Pada tahun 1926 berdirilah klinik di Surabaya, Malang, dan Surakarta atau Solo. Selain klinik yang ada di Yogyakarta, sekarang ini masalah pelayanan kesehatan diurus oleh suatu majelis yang diberi nama Majelis Pembinaan Kesehatan Umum. Dalam mewujudkan visi Muhammadiyah tahun 2025, salah satu usahanya adalah meningkatkan kualitas kesehatan pada kesejahteraan masyarakat. Pada 2015 tercatat bahwa Muhammadiyah ini mengelola rumah sakit, rumah bersalin, BKIA, BP, dan lain sebagainya yang secara keseluruhan berjumlah 457 lembaga kesehatan.
Nah, semangat warga Muhammadiyah mendirikan amal usaha dalam bidang kesehatan semakin tumbuh. Hal ini mungkin juga disebabkan karena banyaknya putra-putri Muhammadiyah yang kuliah di Fakultas Kedokteran di perguruan tingginya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pelayanan sosial. Nah, dalam mewujudkan visi Muhammadiyah tahun 2025, usaha lainnya adalah memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. Selain masalah pendidikan yang menjadi alasan utama Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, masalah ekonomi umat juga menjadi faktor dominan pendorong lahirnya persyarikatan Muhammadiyah. Jika usaha pendidikan berusaha untuk mengubah situasi umat yang bodoh menjadi umat yang cerdas, maka bidang ekonomi maka bidang maka bidang ekonomi digarap dalam rangka mengubah keadaan masyarakat yang miskin menjadi masyarakat yang kaya atau paling tidak mampu. Amal usaha dalam bidang kesejahteraan atau kesehatan meliputi pembinaan anak yatim dan fakir miskin, pembinaan daerah kumuh, daerah tertinggal, anak jalanan, pekerja anak, rumah sakit, rumah bersalin, balai kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pendampingan usaha masyarakat tani, dan juga masyarakat nelayan. Nah, sampai tahun 2015 tercatat amal usaha Muhammadiyah dalam bidang sosial meliputi panti asuhan, santunan, usaha keluarga dan lain sebagainya itu sebanyak 318 buah. Selanjutnya ada panti jompo sebanyak 54. Selanjutnya ada rehabilitasi orang-orang cacat sebanyak 82. Selanjutnya ada sekolah luar biasa sebanyak 71. Dan yang selanjutnya ada masjid yang berjumlah 6.118. Nah, majelis-majelis yang terkait dengan urusan sosial adalah majelis pelayanan sosial, majelis ekonomi dan kewirausahaan, majelis pemberdayaan masyarakat. Lembaga-lembaga yang terkait adalah lembaga penanganan bencana dan lembaga zakat infak dan juga sedekah. Nah, Muhammadiyah melalui majelis pemberdayaan masyarakat juga mempunyai program, melaksanakan program. Antara lain itu ada yang pertama pemberdayaan petani, yaitu pembinaan tata cara tanam yang menggunakan pupuk organik, pelatihan dan penyediaan fasilitator pemberdayaan, serta penyadaran fungsi penting pupuk organik dan lain-lain. Yang selanjutnya juga ada pemberdayaan kelompok usaha mikro. MPM atau Majelis Pemberdayaan Masyarakat melakukan pendampingan terhadap kelompok usaha mikro, misalnya kelompok perempuan petani kakao, kelompok petani di Tasikmalaya, dan kelompok industri rumah tangga yang lain-lain. Selanjutnya ada pemberdayaan kelompok miskin kota. Majelis Pemberdayaan Masyarakat membuat pilot proyek pemberdayaan pengemudi becak dan masih banyak lain yang masuk dalam kategori kelompok miskin kota. Dan juga Muhammadiyah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai program juga gerakan peduli anak yatim. Nah, dalam gerakan peduli anak yatim ini, Muhammadiyah aktif mendirikan panti asuhan di berbagai daerah dan memfasilitasi panti asuhan dan lembaga-lembaga lainnya guna meningkatkan pelayanan dan kepedulian pada anak-anak yatim. Kelahiran panti asuhan adalah buah pengalaman atas pemahaman Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenai pentingnya memperhatikan dan menyantuni anak-anak yatim serta fakir miskin dan anak-anak terlantar. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan pada video kali ini. Jika ada kurang lebih, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.